Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Saya Lini Astalina hadir menjumpai Anda di pekan terakhir bulan Juli 2023 atau tepatnya 30 Juli 2023. Dan sejumlah informasi serta ragam peristiwa penting dan menarik dari kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Dan berikut pemirsa kita ikuti lintas Banua sepekan selengkapnya. Kita mulai informasi yang pertama di lintas Banua sepekan minggu ini. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar rapat koordinasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Rakor dipimpin langsung Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto di salah satu hotel di Banjarbaru. Dalam rangka menghadapi musim kemarau yang terjadi sekarang ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar rapat koordinasi penanganan darurat kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa 25 Juli 2023 di salah satu hotel di Banjarbaru. Rakor dihadiri langsung Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbidinor, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah dan seluruh jajaran Forkopimda se-Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Letjen TNI Suharyanto mengatakan Kalsel menjadi salah satu 6 provinsi yang diprioritaskan BNPB dalam menghadapi ancaman bencana di musim kemarau saat ini. Ke-6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Fenomena El Nino yang akan berlangsung tahun ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya, seperti tahun 2015 dan 2019. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan baik itu dari sisi pencegahan maupun kesiapsiagaan. Untuk itu pihaknya juga meminta operasi darat dan upaya teknologi modifikasi cuaca dapat terus dimaksimalkan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Kemudian Satgas Darat juga sudah dibantu juga tadi sebagian perlengkapan yang dibutuhkan ya. Ada 10 item dari mulai perlengkapan perorangan, selang, pompa-pompa kecil. Dan disiagakan juga untuk sementara ada 6 helikopter. Mudah-mudahan ini tidak bertambah. Ya. Kenapa katakan tidak bertambah? Artinya waterbombing itu jalan terakhir. Ketika api itu tidak bisa dipadamkan operasi darat. Kenapa tidak bisa dipadamkan? Karena mungkin sudah agak besar atau tempatnya sangat terpencil, tidak bisa didatangi oleh. Dalam kesempatan itu, Letjen TNI Suharyanto secara simbolis juga menyerahkan bantuan peralatan penanganan Karhutla senilai 5,6 miliar rupiah. Bantuan tersebut diantaranya berupa pompa induk, pompa sedang, alat pelindung diri, dan fleksibel tank 5.000 liter. Gubernur Kalsel Sahbidinor menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla di wilayahnya. Sejauh ini Paman Birin juga mengaku sudah mempersiapkan diri khususnya BPBD guna menghadapi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kita juga sudah mengantisipasinya. Maka kalau sudah yang namanya api ini kita udah tahu. Kalau sudah menjadi kebakaran dengan skala besar, ya apalagi Karhutla kadang-kadang di tengah hutan. Tapi sudah banyak jalan yang kita buka, membelah-belah hutan. Contoh misalnya kita jalan bebas hambatan, Batu Icin ke Banjarmasin atau Banjarbaru ini ya, Batu Icin itu bebas hambatan. Otomatis itu akan mengurangi kebakaran hutan. Tim Liputan Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dugaan aliran sesat yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat memantik komentar para alim ulama, termasuk di Banua, Kalimantan Selatan. Mereka meminta aparat penegak hukum segera memproses kasus ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Belakangan ini viral di media sosial dugaan ajaran Islam yang tidak sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Bahkan pernyataan pimpinan Ponpes banyak bertentangan dengan para alim ulama
ahli tafsir, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa Ponpes Asuhan Panji Gumilang tersebut memberikan ajaran sesat kepada santrinya. Rupanya polemik itu mendapat tanggapan para alim ulama termasuk di Banua, Kalimantan Selatan. Beberapa tokoh agama mulai dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama meminta aparat penegak hukum cepat menangani masalah ini agar tidak menjadi polemik berkepanjangan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Meminta kepada pemerintah dengan tegas membubarkan pondok pesantren Al-Zaitun tersebut berikut untuk membenahinya kembali. Yang kedua, proses hukum hendaknya ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kami punya keyakinan aparat kepolisian sanggup untuk melaksanakannya. Kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada aparat yang berwenang, saya mengharapkan adanya tindakan tegas terkait adanya polemik yang mengundang konflik di kalangan masyarakat sipil. Saya berharap ini tidak berlarut-larut dan segera selesai dengan baik, segera selesai dengan indah. Untuk menyelamatkan generasi kita, bangsa kita daripada aliran-aliran yang tidak ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kami mengharap juga kepada para penegak hukum agar lebih dipercepat untuk menyelesaikan polemik-polemik yang ada di pondok pesantren Al-Zaitun, wabil khusus kepada oknum tersebut. Selain itu, ulama lainnya meminta masyarakat agar tidak memasukkan anaknya ke Ponpes Al-Zaitun dan lebih selektif lagi ketika memilih pondok pesantren. Jangan terpana hanya kemewahan bangunan, namun jauh dari sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat bahwa oknum Zaitun ini sudah keluar. Saya melihat adalah Mu'tazilah karena mendewakan akal. Dan sampai beliau mengatakan bahwa saya komunis dan saya tidak percaya ini kalam tapi ucapannya baginda Nabi Al-Quranul Karim. Ini sangat miris sekali. Untuk itu dari ini saya berpesan kepada masyarakat, janganlah melihat pondok pesantren dari casingnya, tapi kita lihat jejak digital oknum. Jangan sampai terjadi oknum di satu pimpinan pondok pesantren. Kita lihat jejak digitalnya, pondoknya di mana, ilmunya di mana, dasar hukumnya apa, bagaimana pondoknya, sehingga kedepannya kita tidak salah lagi mendirikan anak, karena anak-anak kita generasi untuk membesarkan NKRI dan agama kita. Untuk lebih selektif dan teliti memilih jenjang pendidikan kepada anak-anak generasi penerus kita, untuk berhati-hati dan menghindari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan jalan dari Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari pemberitaan media nasional, saat ini Bareskrim Polri terus memeriksa saksi untuk kasus Al-Zaitun dan Pemprov Jawa Barat pun sudah membentuk tim investigasi agar kasus ini cepat terselesaikan. Tim Liputan Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, memperingati Hari Anak Nasional 2023, LPKA kelas 1 Martapura memberikan remisi kepada 22 anak binaan dengan besaran remisi 1 hingga 3 bulan. 1 orang diantaranya mendapatkan remisi bebas langsung. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 1 Martapura menggelar penyerahan remisi kepada puluhan anak binaan di Aula LPKA kelas 1 Tanjung Rema, Martapura. Remisi diberikan kepada 22 anak binaan dengan rincian remisi 1 bulan kepada 5 orang, remisi 2 bulan kepada 12 orang, dan sisanya mendapatkan remisi 3 bulan. Kepala LPKA kelas 1 Martapura, Rudi Sarjono, menyebutkan anak binaan di lapas khusus anak ini ada 51 orang dengan pembinaan yang dilakukan di LPKA berdasarkan pendidikan,
baik pendidikan formal maupun informal. Lakukan yaitu pembinaan yang memang berdasarkan sesuai dengan pendidikan, karena memang utama adalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Jadi kita di sini untuk pendidikan formal kita kerjasama dengan SMA 2. Bagi anak-anak yang seperti tadi saya sampaikan, walaupun lulusnya di luar, masuk sini SMP kita daftarkan sesuai dengan keinginan anaknya. Anaknya kemana? Kalau SMA ke SMA 2, kalau SMK ya kita sesuai dengan jurusannya. SMK apa, kelistrikan, mesin atau apa, tetap kami koordinasikan ke. Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Sawian mengungkapkan, dalam hal memberdayakan dan pembinaan anak-anak harus ada kerjasama semua lapisan masyarakat, serta tidak ada diskriminasi. Dalam hal untuk kita memberdayakan anak-anak kita, memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, yaitu harus ada kerjasama semua lapisan masyarakat agar untuk pembinaan anak-anak kita dan tidak ada diskriminasi, baik anak-anak yang di luar maupun yang di dalam sini, sehingga nanti mereka setelah selesai melaksanakan ataupun menjalani hukumannya, mereka dapat bersosialisasi di masyarakat, dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Tentunya di dalam sini dibekali oleh bermacam-macam keterampilan sesuai yang minat mereka, sehingga nanti kalau sampai sudah di tengah-tengah masyarakat, mereka dapat membaur, dapat hidup mandiri dan lebih baik lagi. Selain penyerahan remisi, turut diserahkan KTP dan KIA kepada anak binaan dan pengukuhan Forum Anak Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua sepekan akan kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, sebagian lahan di Kebun Raya Banua masih menjadi permasalahan. Kami akan segera kembali.